Oke, topiknya sekarang nikah. Saya mau tanya ke Oki sekarang. Oki dulu waktu sebelum nikah digituin juga nggak? Saya tuh pengen, bukan ditanya kapan nikah, justru saya yang nanya ke papa saya, kapan Oki nikah, Pak? Gitu. Oh, ini dilamar. Balik ya. Ya, karena papa itu termasuk orang yang sangat selektif untuk menerima laki-laki. Jadi saya yang kapan sih Oki boleh nikah, kapan gitu. Tapi Oki udah dapat belum waktu itu? Belum, kan hak prerogatifnya di tangan papa yang menerima lamaran laki-laki. Gitu. Yang papa yang mengizinkan atau tidak kan papa walinya kan. Secara Islami ya jadinya ya. Ya harus persetujuan kita, tapi kan bagaimanapun anak perempuan walinya ayahnya sendiri. Tapi banyak juga yang belum menikah atau justru karena gagal menikah karena urusan orang tua gitu ya. Ya Urusan kan, orang Itu tua betul. atau sebetulnya kriteria atau list yang kita ciptakan sendiri. Sangat Hati-hati tinggi, loh. ya. Kalau kita ciptakan list yang sangat banyak, jangan-jangan kita overconfidence menilai diri kita sendiri. Oke, ini sekarang Makanya udah stay mau single. dengan Makanya masa stay lalu. single. Makanya Nah, stay single. ya. Jangan-jangan yang sebaliknya, ya less confident. Jadi Ya. intinya begini, agak sukar memilih, menentukan, ragu-ragu bahwa tapi jangan-jangan nanti berakhir nih hubungannya. Oke. Ada trauma gitu loh, Mbak. Nah, sekarang ini kan adalah topiknya udah siap segala macam, tapi gagal nikah. Nah, coba kita lihat gimana pendapat dari masyarakat. Yuk, kita dengar. Alhamdulillah sih batal nikah belum pernah, tapi teman-teman saya ada yang batal nikah. Biasanya itu karena memang mereka tidak mengerti arti pernikahan sebenarnya itu apa. Mungkin ada keraguan di hati kedua belah pihak. Cobaan nikah itu kan sungguh sangat berat ya katanya. Jadi mungkin karena nggak bisa melewati cobaan itu, makanya tadinya mau nikah jadinya nggak jadi. Kalau misalkan emang belum jodoh dan belum pas, kalau dipaksain juga nanti pasti bakalan berantakan. Faktor-faktornya karena beda sifat, prinsip, Tidak bisa memegang komitmen masing-masing. Agamanya berbeda, pihak ketiga. Wow, banyak sih memang. Pihak ketiga itu juga bisa macam-macam ya. Saya kemarin dengar gini, nggak jadi nikah kenapa? Gagal milih bunga. Bunga yang dipilih nggak sesuai sama pihak keluarga satu pihak kedua gitu. Atau katanya. perbedaan kur yang dipilih antara ibu mertu calon besan sama ibunya. Kalau pernikahannya secara Kristen ya ada kurnya dipilih. Salah, bubar. Itu bisa lo ya, hati-hati lo. Ya udah, kita langsung aja ngobrol sama satu nih. Ini sih kayaknya tiap Semua orang hari sudah juga tahu. iya tiap ketemu sama nih kayak oke tiap pagi juga katanya ketemu ya. Tapi gimana dia akhirnya memilih untuk tetap single secara kayaknya gitu ya. Ranum banget nih sendirian aja gitu kan. Kita langsung aja milih, panggil ada Lena Tan. Hai Lena. Iya bergabung. Hai. Ini satu lagi lari-lari ya dari studio satu ke studio sini ya. Ketemu sama Mbak Oki dulu. Apa kabar Renatan? Wih, aslinya cantik banget ya. On cam dengan Ayo selamat Silakan. bergabung, silakan duduk. Siapa Ki. sangka yang begini ternyata udah ada anaknya, ternyata udah gede ya. Makanya kayaknya bukan anak sih, adek kayaknya. Iya, udah SMA kan dia. betul. Masya Allah lagi. Iya. Ih, ibunya masih punya. Kalau jalan berdua disangka sama berondong gitu nggak? dia enggak, kita kumpulan ABG berdua. Tapi thank you ya udah bisa datang ngobrol-ngobrol sama kita di Curahan Hati Perempuan. Tuh kita dengerin semua yang berkaitan sama perempuan gitu ya. Salah satunya memilih untuk tetap menjadi single aja gitu, single parent gitu ya. Setelah berapa belas tahun? Mungkin sekarang 14 kali ya. 14 tahun secantik ini, sekece ini, dan mundar-mandir di layar Ini kaca. aku pakai topeng nggak kelihatan kan? Enggak. Kelihatannya asli banget loh, natural. Jadi bukan wig aja ya mukanya juga. Dan pasti ini kan daftar yang ngantri panjang dong harusnya ya. Yang ngedeketin banyak pasti. Pasti, ya enggak. Tapi mukanya gitu. Kayak gini masih single, gimana yang lain gitu kan? Coba cerita. Bukannya justru kalau nggak menikah itu karena tetap single karena nggak ada yang deketin kayaknya. Enggak, yang itu enggak. Bukan Yang dari itu yang ngedeketin, tidak membuka diri. Enggak. Kalau yang itu enggak, coba ngobrol-ngobrol. Waktu itu pas lagi usia berapa dan kapan, dan setelah itu gagal dalam pernikahannya gimana? Ya memang waktu menikah juga mungkin karena muda gitu kan. Terus menikah juga hanya bertahan 2 tahun gitu. Terus ya sudah, setelah divorce sampai sekarang ya nggak menikah lagi gitu. Dan ternyata sudah 14 Ternyata tahun. ya, nggak tahu tiba-tiba Iya udah 14 benar, tahun tapi gitu itu ya. terjadi begitu. Selama 14 tahun, di tahun-tahun awal itu, ngerasa nggak sih, kan gini, artinya waktu itu baru anak usia berapa? 2 tahun. Usia Jadi 1,5. Jadi 1,5 terus berpisah Iya. gitu kan.
Itu kan awal-awal 1,5 tuh sendirian jadi single parent, bukannya harusnya ada bapaknya, ada masa-masa sulit nggak sih gitu untuk itu, dan kenapa tetap harus sendirian gitu? Jadi kalau memang waktu itu setelah berpisah, mungkin karena soal anak aja sih yang memang agak gimana gitu. Kalau dibilang sulit, satu orang menikah nggak ada yang pengen untuk bercerai. Pasti. Gitu. Jadi kalau memang seperti itu ya berarti kan ada resiko tersendiri gitu. Tapi memang dari awal kita berdua sudah tahu gitu, sudah sepakat apapun yang terjadi dengan kita, anak harus tetap mendapat perhatian dari ibu dan bapaknya gitu. Jadi untuk soal mengasuh pun kita ya sama-sama gitu sampai saat ini. Alhamdulillah gitu, kompak ya kalau untuk ngurusin anaknya, ngerawatnya kompak Iya, gitu ya. gitu. Jadi nggak ada apa dan masih bisa jalan bareng untuk Benar-benar. ngurusin itu gitu. Jadi ke papahnya juga terus Iya, tinggal betul. tapi sama Lena. Iya, sekarang iya gitu. Jadi memang kalau dulu keputusan pengadilan itu malah hak asuh itu seminggu sebenarnya gitu loh. Seminggu di aku, seminggu di dia gitu. Tapi kan karena namanya perkembangan anak, pasti mentalnya akan terganggu kalau memang seminggu di ibu, Repot seminggu ya di dia bapak beradaptasi. gitu. Itu kalau bicara anak, tapi sebetulnya perempuan ini syaratnya dengan masalah emosional ya. Jadi waktu Lena berpisah dengan pasangan waktu itu ya, dengan mantan, kan rasanya ada isolasi, maksudnya terisolir gitu secara emosional karena tadinya berdua, tiba-tiba sendiri gitu loh. How you handle it gitu? Ya mungkin kalau di awal itu bagaimana menghandle-nya ya mungkin ya Merasa nggak ada loneliness? awalnya sih mungkin ya shock gitu, tapi di awal itu mungkin bukan cuma mikirin rasa kesepiannya itu enggak gitu, bukan itu gitu, tapi lebih mikirin fokusnya adalah anak gimana gitu. Makanya kita banyak bicara, kayak setahun pertama itu kan memang pengasuhannya itu seminggu gitu loh, tapi setelah itu kita bicarakan lagi gitu, kayaknya nggak baik untuk perkembangan anak gitu, jadinya kita punya solusi yang baiknya seperti apa Nih, gitu. kalau urusan aset tadi kata Mbak Vera aman ya, tapi untuk Lenanya sendiri Betul, gitu. karena pelarian loh. Jadi ketika dari kita akunya fokusin sendiri, cuma ke anak. ya itu dia di awalnya itu Yes, aku lebih mikirin anak, jadi Mengabaikan sisi emosi sendiri. Itu iya, usia berapa sih, Mbak, waktu itu, Mbak? itu siapa? Usia Mbak ketika itu? Itu 20-an, 21. Oh, Ya, muda 21 ya. Jadi Nah, memang masih muda apalagi sekali. lagi masa usia muda itu bukan yang pengen ada seseorang, kan ada fase-fasenya yang betul, yang fase pada 20-an umur tuh kan tahun itu pengennya loh. berduaan, pengen Betul. apa gitu-gitu, ada yang dampingin, ada yang nemenin, pengen malam mingguan. Atau maaf nih agak boleh berkaca-kaca kayaknya itu maaf. Sorry. Jadi waktu pas selesai dari perceraian itu mungkin nggak mikirin diri sendirinya kali ya, nggak kepikir juga gitu. Tapi pas udah beres urusan sakitnya anak, pasti ada sakit iya. gitu, karena ya namanya kita mau berpisah itu pasti banyak sekali pertimbangannya gitu, apalagi juga berarti kan waktunya juga singkat gitu dari pernikahan gitu, terus sampai akhirnya berpisah gitu, memutuskan untuk berpisah juga gitu, itu kan juga nggak mudah gitu. Jadi memang ya konflik batinnya pasti ada lah pada saat itu gitu, tapi setelah semuanya terjadi ternyata ternyata begini juga ya rasanya ya gitu. Ternyata banyak yang harus dihandle gitu loh. Ya Dan itu. setelah ini semua akhirnya bergulir jalan, ini bisa satu beres Ya, jadi- gitu ya, terus akhirnya sekarang sendirian gitu ya. Kita kan taunya sendirian. Terus gimana, kenapa milih sendirian gitu, yang Kok tadi betah kita gitu loh? aku nggak ngerti dengan segala jajaran yang pada ngantri itu ya, yang itu kenapa tetap sendirian gitu, nggak ngerasa gini, sorry ya, kalau cantik ngetop perlu ada satu orang yang dampingin nggak untuk ngejagain misalnya, kalau pada saat capek, kalau pada saat pergi kemana mesti sendirian, perlu nggak sih ada orang yang gitu, ada momen-momen yang pengen ceritanya sama siapa gitu, ada kayak gitu-gitunya nggak, terus tetap sendirian gitu. Maklum ya. Oke, mungkin yang kayak tadi gitu ya, gimana cara aku menghandle, mungkin di awal itu kayak shock time gitu, jadi kayaknya nggak mikirin diri sendiri. Setelah 4 tahun lewat berpisah itu justru baru berasa, oh ya gue tuh sendiri ya sekarang, ya, seperti itu gitu. Nah, kalau ditanya kenapa sampai sejauh ini, selama ini ternyata nggak berpasangan lagi gitu ya, atau tidak menikah lagi, itu beneran karena Belum menikah lagi. Jangan tidak. Oh, ya, Belum. benar kata-kata. Mungkin Belum weekend menikah depan lagi. Sadarnya jangan-jangan enggak. 14 tahun loh ya. Kalau bawah sadarnya bilang enggak loh, jangan-jangan. Dalam nih kayaknya. Coba entah ini ibu yang ngomong. Jadi memang tidak pernah diplanningkan sampai selama ini. Terus terang waktu setelah melewati istilahnya
masa-masa sulit gitu, terus sampai bisa untuk berdiri lagi, untuk bisa membangun semuanya, kerja lagi dan sebagainya. Ternyata fokus dengan kerja, anak, keluarga gitu ya, tiba-tiba aku tuh baru tersadar, hah, udah 13 tahun ya aku sendiri gitu. Nggak Udah kepengen 13 ini ya, tahun ya nggak menikah lagi. Ingat masa-masa serunya dideketin, mulai lagi double dating gitu, bioskop malam minggu Kalau gitu pengen nggak ada ada sepi, kayak gitu-gitunya apa nggak sih? gitu. Jadi gini, kalau misalnya itu semua ada prosesnya kali ya. pasti Semua ada ada prosesnya. Ada saatnya, iya seru juga ya kalau punya pasangan gitu. Nah, bukannya itu tuh. tidak. Nah gitu. itu seru juga ya punya pasangan. Kapan ya untuk bisa punya pasangannya? Nanti setelah yang satu ini dalam Curahan Hati Perempuan bersama kami ya. Jadi kita lanjutin lagi ngobrolnya ya sama Lenatan di sini. Ini kayaknya udah banyak yang ngasih masukan nih di Twitter @chpttv. Silakan ya. Tadi kalau nggak salah adalah gagal pernikahan tuh bisa macam-macam ya, kan orang tua, pihak ketiga, apa dan sebagainya. Kalau menurut Lena, apa sih yang membuat salah satu unsur bisa mampu gitu untuk melakukan gagal pernikahan ini? Ya memang pasti banyak faktor. Menikah itu yang namanya, kita kadang bawa diri kita sendiri aja, kalau kita belum mengenali diri kita sendiri aja, kita juga nggak tahu gitu, kita juga suka labil gitu. Apalagi ini adalah dua orang dengan karakter yang berbeda harus jadi satu. Itu harus penuh dengan toleransi, terus juga memang harus ada komunikasi yang baik, sehingga memiliki satu frekuensi, punya satu visi misi yang sama untuk membangun yang namanya rumah tangga gitu. Jadi ya pasti faktornya banyak lah. Iya. Salah akhirnya satunya pada saat itu akhirnya memilih Adalah? berakhir, karena nggak tiba-tiba bangun pagi-pagi kita cerai yuk, bukan loh ya. Ini by process, right? Gitu. Betul, ini semua ada apa berapa- di dalam situ tiba-tiba? Nah, kenapa akhirnya kita memutuskan untuk berpisah? Karena saya sudah move on, saya juga sudah lupa ceritanya itu. Sebentar, beda loh antara move on itu not ready untuk kehidupan yang berikutnya, sama nggak selesai sehingga itu sengaja ditutupin di awal sadar sudah dilupakan gitu loh. kalau di aku gini, kalau aku mengambil satu kesimpulan di case-nya aku gitu ya, maksudnya mungkin kita menikah juga terlalu muda, terus juga emosinya masih nggak stabil, terus komunikasinya juga jadinya yang namanya emosi nggak stabil itu untuk handle diri aja masih gimana Dan gitu. sometimes karena masalahnya emosi, maklum umur 20-an, sebelum 20-an Iya. menikahnya emosinya masih labil. Sometimes regret nggak, nyeselin nggak keputusan yang dulu terburu-buru untuk mengakhirinya. Karena dua-duanya lama loh untuk mulai pernikahan kembali, untuk Karena hubungan kembali. mantan juga belum ini ya. Yes, belum usai Menikah lagi, tampaknya. belum Unfinished menikah business lagi. nih. Sometimes regret nggak, nyeselin nggak? Gini, Menyesali. kalau aku tidak pernah menyesali sesuatu apapun yang sudah lewat, karena aku tahu selalu ada proses pembelajaran di sana gitu. Len, Aja sih. anak pernah nanya nggak sih? Ini kenapa berpisah? Tapi kan tadi Lena juga bilang dengan komunikasi yang baik, berusaha untuk bisa anak jadi kayak nggak kehilangan bapak ibunya karena dua-duanya ada. Jadi kayak justru mama ada, papa ada, cuma beda rumah aja gitu misalnya kan gitu. Tapi ya, pernah nanya? Jadi mungkin karena anak aku itu memang dari kecil, terus kita sudah berpisah gitu ya. Dia itu mungkin baru realize itu sekitar dia umur 6 tahun gitu. Dia tiba-tiba bertanya, dia sudah mulai sekolah kan dari temennya ya, kali ya. pas itu mungkin udah masuk SD. Terus dia cuma bertanya, Bunda kenapa aku itu nggak sama gitu loh sama teman-teman aku Nggak yang sama lain dalam arti kata. gitu. Teman-teman aku semua papa mamanya aku sama-sama, aku enggak gitu. Jadi dia baru melihat sebuah perbedaan, loh ini kok hidup aku beda ya sama teman-teman aku yang lain gitu. Jelasinnya gimana? Karena mereka itu katanya kalau di sekolah suka diantar sama ibu bapaknya ke sekolah gitu. Kalau aku, dia kan tidak gitu. Dan kalau nggak diantar aku ya diantar ayahnya gitu. Jadi ya seperti itu. Terus Tapi Lena ngejelasinnya apa? nah mungkin Jojo juga tipenya agak introvert juga gitu loh. Pada saat aku bertanya kenapa kamu bicara seperti ini nak, gitu. Aku pengen tahu apa yang membuat dia mengeluarkan pendapat seperti itu gitu kan. Waktu itu jawabannya agak mengagetkan juga sih sebenarnya gitu. Dia cuma bilang, Bunda aku nggak mau bahas ini, aku mau tidur. Di umur 6 tahun dia bisa bicara seperti itu gitu. Dan ya udah akhirnya oke nggak apa-apa gitu. Aku membiarkan dulu dan memang akhirnya kita perlu waktu. Dia pun akhirnya terproses juga dengan waktu dan
Akhirnya dia sampai 8 tahun lah ya, dari 6 sampai 8 itu ya ada prosesnya dia dan ya situasi gitu. ini memang beda Iya, gitu. Tapi betul. alhamdulillahnya nggak kayak keluarga lain, Lena sama mantan tuh masih Ya. bisa berkomunikasi sama-sama barengan dua-duanya gitu ya. Jadi ini juga mungkin agak lebih memudahkan kali ya Mbak, daripada Memudahkan yang- anaknya, tapi nggak memudahkan buat Iya. orang tuanya gitu. Ya, orang tuanya Karena sih masih dua-duanya masih ya. Tapi ini anak pernah nanya nggak mau gabung lagi aja ya gitu. Ya, itu merger. Jadi itu adalah prosesnya. Jadi di 6 tahun dia baru menyadari kenapa ibu bapak aku nggak sama-sama. Di 7 tahun dia itu mulai bicara, kenapa nggak sama-sama lagi? Gitu. Tapi pernah nanya berarti? Iya, dia pernah menanyakan itu. Dan di 8 tahun dia cuma bilang, Bunda, aku tidak akan memaksakan Bunda lagi. Pokoknya mulai hari ini selagi Bunda happy, aku akan happy buat Bunda. Kamu rasanya gimana? Wow, kalau waktu pada saat itu sih, wah, ini aja udah mulai kata-kata. hancur lebur banget gitu maksudnya. Tapi aku melihat seorang anak 8 tahun maksudnya bisa support, nggak apa-apa kok gitu loh, apapun yang terjadi dengan keadaan aku tahu aku punya sayang dari ibu Kamu dan ngasih bapak penjelasannya aku. kayak gimana sih ke Jojo? Maksudnya ya sampai akhirnya dia bisa paham ini gimana? Kan punya hati besar berarti dia itu. Iya, dia memang sangat berjiwa besar banget dan memang dia melewati ini. Kita berdua itu punya komunikasi tuh yang sangat baik banget Sama Jojo. Iya, sama Jojo itu Sama Jojo. sampai hari ini maksudnya kayak dia udah besar tapi komunikasinya sangat mudah banget. Kalau ada apa-apa ngomong. Iya, jadi memang kita berdua selalu punya komunikasi dua arah yang Alhamdulillah baik. ya. Iya. Mudah-mudahan bisa gitu Mbak. Oke. Ini hubungan sama orang tua sama anak tuh memang kalau kayak gini sih seru ya. Kayaknya Harus bisa komunikasi, bukan masalah urusan harus bersama, harus tinggal bareng, tapi Karena Mbak Lena memperlakukan anaknya seperti sahabat. Bagaimana kalau Rasul bilang 7 tahun terakhir, maksudnya 7 tahun pertama memperlakukan anak seperti raja. Artinya kita sayang dia, kita elu-elukan dia gitu ya. 7 tahun kedua seperti tawanan, artinya kita terapkan disiplin. 7 tahun ketiga seperti sahabat. Jadi sekarang nih udah kayak sahabat, makanya kayak jadi kakak adik kan. Nah, gitu. Nah, yang ingin saya bahas ini adalah banyak orang yang mengatakan kenapa sih bercerai? Kok cerai sih? Atau kapan sih kawin? Ini adalah masalah jodoh, adalah masalah yang gaib. Artinya tidak ada seorang pun yang tahu. Masalah yang bahkan Rasulullah saja, masalah gaib ini, perkara yang gaib ini Rasulullah saja tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Jadi masalah perceraian, kapan nikah itu hanya urusannya Tuhan saja, hanya urusannya Allah saja. Tugas kita adalah berikhtiar. Tugas kita adalah berusaha. Jadi tadi Mbak Lina sudah mengatakan gak ada orang mau menikah bercerai. Tapi indahnya Islam, kenapa cerai itu diperbolehkan sebagai jalan paling terakhir adalah daripada pernikahan itu saling menyakiti satu sama lain, saling menzolimi satu sama lain, anaknya kasihan ngeliat kehidupan rumah tangga yang tidak sehat. Makanya ada pilihan terakhir yang paling setelah seluruh daya upaya sudah dikerahkan berpisah adalah gitu ya. pernikahan, adalah perpisahan. Nah, kalau di Perceraian. psikologis lucu deh. Jadi kalau banyak kan Bu, pernikahan Ibu bahagia nggak selalu? Nggak selalu, betul. tapi Anda bertahan gitu loh ya. Jadi Ya. bukan karena pernikahan nggak bahagia kita memutuskan bercerai loh. Tapi ada terlalu banyak opsi yang bisa kita lakukan kalau kita bercerai. Atau ya yang menentukan apa kita akan bercerai atau tidak, atau jangan-jangan terlalu banyak hambatan untuk bisa bercerai. Banyak Jadi hambatan untuk ya, bisa jadi ada hambatan untuk bisa bercerai sehingga orang enggan bercerai. Misalnya gini, kasihan anak akhirnya enggan bercerai meskipun pernikahannya nggak bahagia. Iya. Atau ada banyak opsi, maka waktu itu masih muda ya, umur 20-an, bahwa ya bisa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, akhirnya memutuskan bercerai karena ada banyak opsi yang lebih indah di luar pernikahan. Namun, Len, gini deh, ketika bercerai ada dua masa yang mesti kita lewati. Masa transisi itu yang drowning ya. Seharusnya cuma 1 tahun loh. Cuma 1 tahun, Kesedihan cepet ini banget, sebetulnya Mbak. ya. Betul. Karena di momen tahun kedua kita udah masuk masa recovery sebetulnya, bahwa pola kehidupan lebih teratur, jadi memberdayakan diri kembali. Namun ya, kalau masa transisi ini terlalu lama sampai 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun masih enggan untuk masuk ke dalam momen yang berikutnya, recovery ya, untuk dating dan lain-lain, punya pasangan dan lain-lain. Yang dating enggak lah, nggak enggak lah, dating ya. dating kali. Bedakan kalau mau dating ya, dating gonta-ganti dating atau bertahan dalam dating yang stabil. Oke. Ini kayaknya lebih seru di ngobrolin sih. Beda loh ya. Soalnya Mbak Lina tadi bilang dating sih dating. Dating stabil atau gonta-ganti sebetulnya, karena masih ada sisa-sisa dulu yang unfinished. Atau maju mundur gitu ya. Cantik gitu. Tapi gini, oke, sebelum kita ngobrol sama yang lain, apa tantangan terbesar untuk membesarkan anak sendirian? Karena kalau memang urusannya untuk anak gitu ya.
Atau justru bukan itu tantangan terbesar? Mungkin tantangan terbesar adalah tidak dating itu. Mungkin secara kalau dibilang tantangan, kalau untuk urusan anak ya gitu, aku merasa kita itu punya komunikasi dengan mantan aku, punya komunikasi yang baik. Untuk urusan apapun mengenai Jojo kita akan discuss bersama gitu. Untuk semuanya pendidikan baik untuk apapun itu kita pasti akan ada ini kita pasti akan ngomong. Untuk ada acara di sekolah pun kita akan datang bersama gitu loh. Oh berarti Jojo nggak bingung lagi dong kalau misalnya? Iya, jadi kalau pas setelah memang dia melewati masanya dia gitu kan, kalau ada acara sekolah, oke kita telepon-teleponan mau datang jam berapa gitu. Itu untuk anak baik-baik saja, tapi untuk dirinya Mbak Lena sendiri Ada harapan seperti apa? tertentu Ada nggak? harapan untuk sehari nanti membayangkan akan menikah lagi atau memang kayaknya enggak deh gitu. Oh pasti dong, kalau yang namanya menikah pasti gitu. Sebentar, harapan pasti akan menikah atau CLBK harapannya? Yang nanya itu ya. Masa diam-diam aja lah. Nggak ada, maksudnya nggak ada kepikiran apapun. Dalam hidup aku tahu, ya balik lagi gitu ya, maksudnya aku di semua agama aku yakin Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik dan selalu tepat pada waktunya. Harapannya Lena saat ini ke depannya? Harapannya aku ya saat ini yang pasti gini, aku Jojo keluarga maksudnya happy aja gitu semuanya gitu. Jadi kalau bicara mengenai harapan untuk kehidupan pribadi, aku orang yang nggak terlalu ngeribet, nggak jelimet. Oke nanti harus begini pada tahun ini punya target harus menikah gini. Enggak sih gitu. Aku orang yang memang happy saja. Iya, Udah aku- happy dong sekarang. aku selalu happy. Oke deh, semoga happy terus ya. Gitu. Jadi kita mau doain. Nah, nanya harapan tuh kesana kita mau mengaminkan gitu. Harapannya apa? Tapi harapannya ternyata ya kita happy ya. Udah Iya, kalau jadi gitu. karena gini, manusia itu berencana gitu, maksudnya punya kalau nanti kalau ini menikah gimana gini ya. Lena pokoknya Diyakinin diyakin aja dulu sekarang aja. gitu ya. Iya deh kalau gitu yang terbaik buat Lena. Nanti kita ngobrol lagi di segmen 5 ya. Setelah yang satu ini kita akan mengundang salah satu sahabat perempuan juga yang cerita kenapa akhirnya digagal nikah sampai nggak bisa move on. Ya ini ceritanya setelah yang satu ini dalam curahan hati perempuan. Nah, pagi hari ini masih ada Renatan di sini, tapi kita juga kedatangan sahabat perempuan kita, ada Mbak Susi. Selamat pagi Mbak Susi. Pagi. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam kenikmatan subhanallah ya. Ada Mbak Oki, ada Mbak Vera tadi udah ngobrol. Mbak Susi terima kasih ya mau cerita mengenai kegagalan nikah waktu itu. Iya. Mau nikah tapi gagal gitu ya, Iya, bukan gagal. udah nikah terus gagal mempertahankan pernikahan ya. Itu gimana ceritanya waktu itu? Ceritanya kan saya menjalin hubungan sama mantan saya ini sekitar ada satu tahun. 1 tahun. Serius pacaran? Serius, orang tua kedua belah pihak sudah bertemu, sudah nentuin bulan. Mungkin ya karena mantan saya ini cemburuan banget malahan. Cemburuan banget itu seperti apa misalnya? Saya tuh kan teman-teman saya kebanyakan laki-laki ya. Kok bisa temannya banyak laki-laki? Karena saya sukanya perginya traveling, naik gunung gitu kan. Laki-laki nggak ribet gitu ya? Iya, nggak ribet. Terus saya menjalin hubungan, saya menarik diri dari teman laki-laki saya yang di sini. Soalnya dia kan kebetulan di Bandung gitu kan. Kebetulan saya mau menikah, insya Allah ikut suami gitu kan. Udah berhenti kerja, tinggal di rumah. Ketika di rumah kan kosong nih, nggak kemana-mana. Ada sahabat saya dan sahabat dia main ke rumah berdua gitu kan. Saya nggak bilang sama mantan saya ini, cuman ya pasti tidak diizinkan gitu kan. Tapi kan saya nggak enak sama sahabat-sahabat saya dan dia juga sahabat mantan saya gitu kan. Kenapa? Oh, jadi kenalan temenan juga sama teman SMP, teman SMA gitu kan. Kenapa mesti nggak boleh gitu kan orang Orang sendirinya atau rame-rame Mbak? berdua. Iya berdua. Dia tahu sahabat saya main, ya mungkin dia juga nggak tahu gimana ya, marah. Saat itu juga dia mutusin saya gitu kan. Kan mutusin saya kan langsung nggak cerita dulu kan sama orang tua, cuman yang namanya juga ibu tahulah seperti apa anaknya sedih gitu kan. Ditanya kenapa mantan saya mutusin, kenapa, kan kita udah serius. Nggak tahu, ditelepon sama ibu saya, tapi dianya suruh ke rumah, maksudnya pastiin ini tuh udah jauh gitu kan, udah ketemu keluarga. Dia bilang iya, tapi sampai saat ini tidak ada ke rumah dan tidak ada minta maaf. Jadi putusnya
lewat telepon telepon aja, aja. Ke orang tua juga nggak bilang apa-apa. Nggak Dan bilang. alasannya putus tuh cuma gara-gara si sahabat laki-laki Ya, itu cuma berdua gara-gara datang. Kejadiannya kapan tuh Mbak? Sampai hari ini? Tanggal 30 November. Yang benar Aduh, sampai tanggalnya. November tahun lalu 2014 ya. Sampai sekarang. Sebentar. Terus setelah itu apa yang terjadi sama Mbak Susi? Saat itu yang namanya ya mungkin orang patah hati mungkin ya drop sangat drop sekali. Karena udah ini ya, udah keluar dari kerjaan ya, Udah mau keluar dari menikah, kerjaan. mau pindah keluar Jadinya, kota. Berarti Ya. yang berapa bulan sebelum menikah kok saya jadi kayak Nggak apa-apa, boleh. Ini naluri bos kepo emang begini. 5 apa 4 bulanan lagi lah gitu jadi ya. menjelang pernikahan itu 4 sampai 5 Iya. bulan, oke. Cuman kan kalau misalnya di daerah suka udah Rame-rame, gitu udah kan. Ya, udah diceritain, ceritain keluarga-keluarga pada gitu ya. Terus kemudian? ya gimana Mbak Susinya? Saat sedih, itu, patah hati, apa? sedihnya benar-benar sedih gitu kan. Sedih Sedih karena kecewa, sedih apa karena nyesel nerima sahabat pria datang ke rumah? campur aduk saat itu. Rame-rame Iya. rasanya. Kamu kehilangan orang yang dicinta gitu. Waktu itu saya itu seperti dia tuh calon suami saya, dia bilang udah sih nggak usah, mau kita tuh bakal nikah. Maksud saya punya cita-cita, harapan, impian, ntar dulu deh belakangan. Jadi demi ketika saya menikah ini. ya untuk keseriusan ketika itu, jadi saya tak punya pegangan lah gitu kan. Keping-keping gitu Ya kira-kira semuanya. berkeping-keping. Dan saya selama seminggu menangis itu kan, terus seminggu kemudian saya lihat di sosmed dia udah punya pacar lagi Dalam 1 minggu. dalam 1 minggu gitu kan. Jadi sebenarnya putus sama kamu itu gara-gara cemburu apa karena dia Atau punya dicari-cari perempuan sebagai alasan? lain? Mungkin juga ya, saya juga nggak tahu. 2 minggu itu benar-benar saya cuma di tempat tidur di kamar. Kalau orang Ya, sadar depresi. gitu kan, saya nggak masuk nasi, nggak masuk Oh, air. makan nggak apa makan, sama nggak sekali. Iya, cuman ya alhamdulillah Allah masih ngasih saya umur gitu kan. Orang tua gimana ngelihat kamu tergeletak, terkapar, terjerumus tua- gitu gimana? Terutama ibu saya ya, tiap hari cuma nangisin, kenapa gitu kan. Ya Susi nggak tahu gitu kan, ini cuma sakit ya sakit gitu kan. Sakitnya ya sakitnya tuh sakit, baru ngerasain sakit seperti itu Sakitnya gitu tuh di kan. sini ya. Itu belum recover Jadi loh, dari sampai sekarang November masih bergetar masih berkaca. ceritanya. November diputusin, nikah tuh 5 bulan lagi, jadi sekitar Iya. bulan Maret gitu. Iya, Maret April. Kemarin bulan Maret 2015 datang gimana rasanya di bulan Maret itu? Masih Rasanya enggak sih, udah mulai move on gitu kan. Soalnya saya bisa move on ngelihat kok ibu saya yang begitu sayang sama saya, cinta sama saya, kenapa saya harus terus seperti ini cuman karena sakit hati oleh laki-laki yang cuma sementara mencintai saya. Saya bangkit untuk keluarga saya gitu kan. Masa ibu saya terus menangis gitu kan. Ya walaupun sampai sekarang sakit hati dia nggak pernah kering gitu kan. Lihat anaknya disakitin sama laki-laki. iya, mama juga sampai sakit hati karena si anak laki-laki itu nggak ada Kata ibu tanggung saya, jawabnya. sakitnya Susi, ibu lebih ngerasain lebih sakit daripada Susi. Iya, sakit hatinya ibu lebih sakit Jadi daripada anaknya Seperti sendiri support ya. buat Anda Iya, ya. Jadi support. support itulah yang menyelamatkan Anda sedikit dari depresinya itu ya. Iya. Karena begini Mbak Maudi ya. Gimana, Mbak Vera? Ketika kita putus cinta, patah hati, bercerai dan lain-lain, reaksi emosinya tuh sama seperti reaksi pada saat kita duka cita kehilangan. Jadi di awal pasti shock dulu, gitu nggak percaya. Mimpinya berkeping-keping, dia hilang pergi gitu loh ya. Tiba-tiba rasanya kayak ada beberapa orang ada yang sangat marah, beberapa orang ada yang jadi denial, nyangkal ya perasaan-perasaannya. Namun yang paling penting Mbak Lena sebetulnya adalah untuk sampai ke level depresi kayak tadi, emosinya kesedihannya mendalam, dinikmati dulu. It is your right, hak Anda loh ketika patah hati untuk bersedih selama 2-3 bulan. Karena setelah itu jangan lagi 2-3 bulan sedihkan dulu agar keluar semuanya. Nah pada saat momen depresi tadi butuh dukungan. Dukungannya bisa dari anak, bisa dari keluarga, bisa dari yang di atas, itu penting Mbak Maudi. Jadi menangis-nangis itu sampai tergeletak dan sebagainya itu ya nggak apa-apa, memang harus dilalui Penting, itu itu dulu harus ya. dilewatin. Tapi untungnya ada orang tua yang membangkitkan Betul, lagi, untuk takutnya membawa ke terus-terusan atas emosinya begitu, netral. gitu kan. Yes. Oke, silakan. Nah ini Islam itu indah sih. Iya, kamu jadiin promo banget sih Mbak. Indah karena mengajarkan kepada kita bahwa kata Rasul apa, tidak ada percintaan kecuali di dalam ikatan pernikahan. Sehingga memang kalau kita diajarkan sebelum ijab kabul kita belum tahu itu jodoh kita atau tidak, sehingga banyak terjadi orang sudah lamaran bahkan beberapa detik lagi menjelang pernikahan bisa saja batal. Sehingga kita diajarkan untuk jangan terlalu mencintai secara berlebih-lebihan, bisa saja engkau akan membencinya, dan jangan membenci orang terlalu berlebih-lebihan, bisa saja engkau akan mencintainya. Jadi letakkan
dilakukan dalam porsi yang tepat. Jadi ini pelajaran untuk sahabat perempuan. Cinta itu seperti tanaman lah. Kalau kita pupuk, kasih air, tumbuh subur sekali. Tapi kalau kita so-so saja gitu ya, kalau kita sedang-sedang saja, jangan terlalu mencintai, kan kita belum tahu itu jodoh kita atau Coba tidak. kita cek emosi terhadap ex atau mantan itu sekarang apa? Dijawabin Benci apa nanti cinta? setelah yang satu ini dalam Curhat Hati Perempuan. Jangan kemana-mana ya, masih kita bahas mau nikah gak nikah. Yuk kita bahas lagi nih, kita dengerin curhatannya Mbak Susi yang harusnya bulan Maret kemarin itu melakukan pernikahan, Big day. tapi di bulan November mantan calon suami memutuskan lewat telepon aja gitu ya. Terus cuma alasan gara-gara cemburu lihat sahabat laki-laki datang ke rumah. Ini masalahnya kalau gagal nikah itu ya udah pasti sedih, sakit hati dan sebagainya. Tadi sampai nangis berapa? 2 minggu. 2 minggu di tempat tidur. Dia Tempat nangisnya sampai 1 tidur. bulan. Nangisnya sampai sebulan, itu sempat minggunya 2 minggu. Sampai mama sampai sedih. Nangisin pagi siang sore cuma lihat anaknya kok cuman kebaring doang gitu ya, sampai di ngajiin. Di ngajiin itu gimana maksudnya panggil? Enggak, cuma dia ngaji Yasin tiap hari gitu kan. Susu bilang tolong ngajiin Susi gitu kan. emang Susi gitu aja ya? dengan suara Sebenarnya senang karena gitu. gini, sebenarnya kalau ngaji nih kita ngaji kapan saja. iya. Cuman kenapa harus di ngajiin? Ibunya ngajiin karena biasanya orang-orang yang patah hati, sakit hati, nangis berhari-hari adalah orang yang kosong hatinya akan Allah. Jadi perlu orang lain untuk mengingatkan. Sebetulnya ya. Iya. Jadi supaya tenang religinya ya. gitu ya. Soalnya gini Mbak Vera, ini tadi kan masalahnya sedih ya. Ini udah sempat itu belum sewa gedung gitu udah sempat? enggak, kita Belum, nggak tapi udah keluarga udah pada tahu. Udah pada tahu semua. Jadi malunya Di daerah kan di kampung kan Daerah semuanya udah pada iya. tahu gitu loh ya. Iya, iya. Jadi ya Mbak Vera ya udah malunya. Kalau udah beberapa sahabat perempuan juga mungkin pernah yang sampai udah bayar gedung, udah dekor segala macam, udah dengan cita-cita nanti bunganya warna ini, kebayanya ini segala macam, tiba-tiba blar gitu Mbak. Itu kan rasanya berkali-kali Makanya sebenarnya gitu gini, ya. Mbak Mau, di dalam Islam lamaran itu tidak perlu disebarluaskan. Tapi pernikahan, Hari H-nya nanti. pernikahan harus Paling disebarluaskan penting. supaya orang tahu bahwa Betul. tidak terjadi fitnah kan nanti setelah mereka jalan berdua gitu. Jadi kalau lamaran lamaran heboh, nggak usah nikah gembar-gembor. heboh. The wedding is not the marriage, apalagi lamaran gitu Iya. loh ya. Persiapan lamaran bukan berarti menggambarkan kehidupan pernikahannya nanti gitu ya Ki ya. Iya sih, kadang-kadang lamaran yang berbunga-bunga, pesta yang begitu meriah belum tentu menjalankan kehidupan pernikahannya juga semeriah itu ya. Silakan Mbak Susi, terus sekarang saat ini kenapa nih kok ada ketawa-ketawa di sebelah saya? Itu dalam banget aku langsung jelek gitu. Iya, oh gitu. Dulu meriah ya pestanya. Wedding is Balik not the lagi. marriage, zup gitu ya. Yang ini seru sebenarnya dibahas gitu. Mbak Susi, sorry saya tadi pengen tanya. Jadi setelah proses ini gitu ya, tadi Mbak Susi bilang ya kalau sekarang sih apa tadi saya sempat nanya, sekarang merasa menyesal nggak atau merasa bersyukur nggak bahwa akhirnya gagal kemarin itu? Sangat bersyukur. Sangat bersyukur. Apa yang membuat Anda bersyukur? Mungkin Allah cemburu sama saya terlalu mencintai hambanya. Wih, Allah Itu cemburu. sebentar. Tapi emosi tentang si mantan saat ini apa? Tadi kan belum terjawab. Biasa aja. Iya, lewat Insya Allah dia. biasa aja. Si mantan ngubungin kamu lagi nggak? Jangan-jangan dia menyesal malah. Ada ngomongin 2 bulan yang lalu. Mau ngapain dia? Ngajak katanya? jalan. Terus gimana? Enggak, maaf gitu, nggak boleh berdua-duaan lagi Itu sekarang. the best revenge sebetulnya. Kayak gitu dong jadi perempuan. Nggak usah balik lagi ya kalau emang enggak. Tapi emang kamunya nggak ada perasaan apa-apa lagi kan? Ya. Dan udah diwanti-wanti sama ibu gitu kan. Kalau misalnya dia sampai mungkin karena sakit hatinya, kalau nggak jodoh-jodoh banget, ibu nggak ridho Susi balik lagi sama dia. Oh, kalau Mungkin nggak jodoh-jodoh banget. Tapi ibunya luar biasa ya. Yang paling sukar itu loh ya. Jadi tadi supportnya ada, tapi yang paling sukar nanti adalah begini, saat memulai kembali hubungan baru, ada enggak? Karena sebetulnya tadi Mbak Lenatan aja agak sukar tuh katanya. Nanti kamu ditanya Gonta ganti dulu. tapi ya, tapi ya. Siap-siap pikirin ya. Banyak sebenarnya juga. Karena niat saya hijrah gitu kan, dan di Islam nggak ada pacaran. Hijrah dari hati dia kan. Sekarang ngejalaninnya ya ta'aruf aja. Alhamdulillah. Taruh tuh gimana sih? Mau kita lagi ngetop banget sih taruh-taruh ini. Itu di Indonesia, ta'aruf itu sebenarnya artinya luas ya, perkenalan. Cuman di Indonesia dipersempit maknanya jadi orang yang mau menikah. Sebenarnya ta'aruf itu sebenarnya cuma perkenalan. Jadi kalau misalnya apa bedanya pacaran sama ta'aruf ini? Masalahnya adalah Islam itu tidak mengajarkan kita menikah seperti beli kucing dalam karung. Tetap Iya, kita harus harus kenal tahu. keluarga besarnya, backgroundnya. Tetap harus tahu dengan cara perkenalan yang tidak keluar dari jalurnya. Iya. Misal Baik. nggak boleh pegang-pegangan gitu-gitu gitu ya, nggak boleh. Jadi Nggak lagi berkorban terlalu banyak sesama manusia tadi ya. Cuma mau tanya, ini udah taruh belum? Sudah ada yang kenalan-kenalan mungkin ya kenalan. Ya kalau perkenalan banyak, maksudnya bukan ya memang bukan tidak pernah
coba gitu, sudah pernah mencoba juga, tapi by the end kan memang ternyata ya Cocok. Apa nggak cocoknya? Kriterianya makin sempit ya, ya, tapi mungkin gitu ya, semakin kita lebih banyak tahu atau kita lebih banyak mengenal sosok Jadi orang hati-hati. gitu. Mungkin gini, waktu kita muda asik masih kan tua itu 70 tahun masih ke kok atas masih belum kok tentu lagi ya. Jadi ya. kita masih remaja. ya, mungkin kalau gini, sebelum punya pengalaman divorce gitu ya, mungkin kenalan, pacaran baru mengenal gitu. Jadi ya sambil menjalani sambil mengenal. Tapi kalau sekarang itu prosesnya beda. Kenalan, berteman, mengenal lebih dalam, baru memutuskan mau Itu jalanan atau enggak. Itu Gitu. Itu taruh sebetulnya ya. Kenalan ya. Jadi Jadi biasa. Oke, iya. Jadi kita sudah tahu gitu. kan. Jadi karena pengalaman ini kita sudah tahu. Oke, sepertinya dari cara ngobrol, cara apa gitu. Selama 2 tahun ini mungkin udah oke, makanya kita coba deh mempunyai sebuah hubungan, sebuah komitmen yang lebih dalam lagi. Makanya ta'aruf itu dari awal sudah tahu nih visi misinya sama atau enggak gitu. Jadi memang tujuannya adalah pernikahan gitu, Iya. bukan main-main Iya. gak jelas gitu. Kalau Mbak Susi kayaknya udah bisa langsung cepet juga ya move on ya. Kalau Dalam Lena, ya, less dari 1 tahun ya. menurut Lena gimana? Apanya nih? Ini. Tadi kita mau bertanya-tanya. Ya maksudnya aku bagus gitu. Satu hal ya, kalau mau bicara mengenai pasangan, kalau kemarin gagal gitu ya, ternyata nanti kedepannya pasti percaya Tuhan kasih yang lebih baik gitu. Iya. Dan kalau justru harusnya bersyukur, sangat bersyukur karena sebelum menikah tiba-tiba didatangkan sebuah Dilihatin. case kayak gini gitu loh. 1 minggu diputus. Karena itu menurut aku pernikahan itu akan banyak masalah yang lebih besar hanya sekedar teman berkunjung gitu. Iya, iya, benar. Jadi kalau cuma Benar. masalah kecil seperti ini aja tidak bisa diselesaikan, gimana nanti setelah menikah gitu. Jadi Itu dia. Iya. Ditujukan buat diri sendiri sebetulnya ya, Mbak. Ada kaca nggak? Ngomongnya gitu ya. Oke, sekarang Mbak Susi itu ya. Tapi tadi kita juga dengar semua bahwa Mbak Susi juga bilang bersyukur banget gitu, akhirnya gagal dibukakan menjadi manusia yang lebih baik gitu ya. Sekarang punya pengalaman dan ibu juga penuh support gitu ya. Harapan kedepannya gimana? Dan sekarang kondisinya gimana sih? Susi udah punya teman dekat lagi atau gimana? Untuk jalanin ta'aruf insya Allah ada gitu kan. Harapannya ya bisa lebih memperbaiki diri dan dapat mendapatkan jodoh yang lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, buat yang di luar sana mungkin pernah mengalami kasus seperti Susi hamil gagal nikah juga, mungkin pasti ada hikmah di baliknya. Dan kita masih akan minta pendapat dari Mbak Vera dan Mbak Oki setelah yang satu ini dalam Curahan Hati Perempuan. Baik, kita membahas mengenai gagal nikah ya. Tadi sudah diceritakan sama Lena juga bahwa gagal nikah itu ya kalau misalnya kayak ujian sebelum masuk ke nikah. Kalau nggak bisa melalui bahwa mengatasi masalah kunjungan teman ke rumah aja, gimana dia mengatasi masalah-masalah nanti gimana gitu ya misalnya. Terus kalau untuk Susi sendiri melihat ini tadi kan bilang bahwa bersyukur menjadi sebuah pembelajaran, teguran dari Allah gitu ya. Dan sekarang rasanya sedang menikmati jatuh cinta lagi sama Allah. Ini Mbak Maudi, jadi sebetulnya nanti rahasianya adalah bukan mencari yang terbaik, tapi mencari yang membuatnya kita nyaman dan dapat diajak bekerja sama. Itu dia. Nyaman dan kerjasama. Kira-kira gimana ada nyaman dan kerjasama akan dicari Dapat diajak yang bekerja udah dalam kehidupan. singkat, padat dan tegas gitu ya. Mbak Oki silakan. Ya, di surat Al-Baqarah 216 Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya, boleh jadi apa yang tidak kamu suka itu baik bagimu. Boleh jadi apa yang kamu suka maka Allah lebih mengetahui daripada dirimu sendiri. Jadi kalau ada permasalahan apapun senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah mengikuti prasangka hambanya dan jadi belajar banyak hal. Tadi Mbak Lena bilang jadi belajar, jadi bersyukur, jadi lebih Mau dapat matang. yang lebih baik ya, Mbak Oki. Iya. Alhamdulillah. Tapi seperti yang disampaikan sama Mbak Vera bahwa tetap ada masa transisinya, Ada sedihnya proses dulu, transisi, nangisnya nanti baru dulu, nggak apa-apa, jangan ditahan-tahan. Kalau emang mau nangis aja dulu. Buktinya ini recovery-nya cepat. Iya, biar Ya. bisa keluar. Kalau ditahan-tahan nanti nggak bisa keluar gitu kan. Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, untuk sahabat perempuan juga, untuk orang tua. Amin, Orang amin. tua jangan dipaksa-paksa anaknya. Kalau emang enggak gimana dong ya, gitu ya. Dan kita akan kembali dalam Curahan Hati Perempuan esok pagi jam 8:30 dan 8:30 sampai 8:30. Terima kasih Renata, terima kasih Susi, Mbak Vera dan Mbak Ibu.